Shalom Bapak Ibu, shalom semua. Ya, saya senang berjumpa dengan saudara. Tapi apakah saudara senang berjumpa dengan saya? Senang. Ya, hari ini khotbah saya berjudul Kisah Musa. Ya, selalu khotbah saya nanti kesimpulannya tentang Tuhan Yesus. Apapun itu dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua nanti akan kesimpulan Tuhan Yesus. Karena itu yang akan saya tetapkan. Karena ketika kita semakin mengenal Allah, semakin mengenal Yesus, maka kasih karunia akan berlimpah, damai sejahtera akan berlimpah dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita orang Kristen harus semakin mengenal Yesus, dan pendeta harus mengkorbankan Yesus. Kalau tidak dikorbankan tentang Yesus, siapa yang mengkorbankan? Bagaimana cepat tahu? Makanya pendeta harus mengkorbankan Yesus. Hari ini judul khotbah kita adalah Kisah Musa. Ya, banyak orang berkata tentang kisah Musa di Mesir saat membebaskan orang Israel, disebut dengan 10 tulah, ya kan? Wah, Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan 10 tulah. Saya ingin jelaskan bagi kita, itu tidak tepat istilah 10 tulah. Kenapa? Karena tulah itu dari pihak orang Mesir. Iya, ini saya ambil contoh ya. Pangeran Diponegoro, saudara sebut apa dia? Pangeran Diponegoro, pahlawan, benar? Tapi coba tanya orang Belanda, oh itu pemberontak. Jadi dari mana posisi saudara, itu akan menyebabkan ucapan saudara akan berbeda. Jadi ketika kita tanya orang Indonesia, Pangeran Diponegoro adalah pahlawan. Tapi ketika kita tanya orang Belanda, ia adalah pemberontak. Hal yang sama juga dengan tulah ini. Tulah itu dari versi orang Mesir, karena mereka mengalami masalah. 10 masalah mereka hadapi. Iya, tapi bagi orang Israel itu bukan tulah. Mereka nggak mengalami masalah. Justru itu adalah upaya agar mereka bisa bebas dari perbudakan di Mesir. Karena itulah orang Kristen, kita bukan ada di pihak Mesir, kita ada di pihak Israel. Karena kita orang Israel rohani. Maka jangan lagi kita menyebut 10 tulah, tapi 10 mujizat. Paham ya? Paham ya? Karena kita bukan di pihak Mesir, kita di pihak Israel. Jadi kalau kita di pihak Mesir, benar itu 10 tulah, karena bisa menyebabkan masalah bagi kehidupan mereka. Tapi bagi kita di pihak Israel, itu harus kita sebut 10 mujizat. Paham? Iya. Jadi itu yang benar. Jadi 10 mujizat, ya, 10 mujizat. Dan kenapa bisa terjadi 10 mujizat itu? Karena Tuhan mengeraskan hati Firaun. Coba kalau seandainya ketika mengalami mujizat pertama, langsung Firaun, oke lah, daripada ngerepotin orang Israel, ya pergi. Gak terjadi 10 mujizat. Iya, itulah sebabnya Allah harus mengeraskan hati Firaun supaya bandel ya. Nah, ada mujizat pertama, mujizat kedua, mujizat ketiga, demikian. Mana ayatnya Pak? Oh iya ada nih. Keluaran 7 ayat 3 sampai 4. Kita lihat, itu bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Jadi mujizat itu sebenarnya juga ada peran Allah mengeraskan hati Firaun. Bukan Firaun memang bandel, enggak. Keluaran 7 ayat 3 sampai dengan 4. Nih ya. Tetapi aku itu lebih besar berarti Allah. Tetapi Allah akan mengeraskan hati Firaun, tuh kan? Bukan Firaun memang keras kepala, Allah yang mengeraskan. Supaya apa? Supaya Allah bisa melakukan banyak mujizat. Kalau satu langsung lepas, cuma satu mujizat nanti. Betul ya? Lanjutkan. Tetapi aku Allah akan mengeraskan hati Firaun, dan Allah akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Tuh, diperbanyak. Kalau langsung dibebaskan cuma satu. Paham ya? Paham ya? Jadi Allah ada peran itu untuk membuat Firaun itu bandel. Harus 10 baru. Ya. Kenapa sih tujuan Allah sampai harus menampilkan 10 itu? Nanti ada saya jelaskan. Ya. Iya. Jadi Allah keraskan hati Firaun agar Allah menyatakan kuasa mujizatnya. Iya, kalau dia langsung melepaskan, Firaun melepaskan orang Israel langsung, cuma satu mujizat yang terjadi, nggak lagi 10. Iya, setiap keluar bangsa Israel juga. Nah, ini apa maknanya bagi kita? Apa maknanya?
Maknanya adalah, jadi istri saya nasihatin saya, kalau korban itu harus ada penerapannya dalam kehidupan sehari. Oke bos. Jadi firman itu jangan kayak menara gading di atas gitu. Apa sih aplikasi? Kayak itu maksudnya harus mendarat gitu di bumi. Jadi apa sih aplikasi? Aplikasinya begitu lah ibu. Aplikasinya adalah ketika kita menghadapi masalah, saudara jangan curiga kepada Allah. Bisa jadi dari masalah itu Allah ingin menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Oke? Iya. Iya, bisa saja ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan melepaskan kita, maka akan ada puji syukur kita kepada Tuhan. Benar kan? Kalau semuanya lancar-lancar, seringkali kita lupa berdoa. Seringkali kita lupa mengucap syukur. Tapi ketika ada masalah dan kita mengalami solusi dari Allah, oh terima kasih Tuhan, oh aku sembuh, oh terima kasih Tuhan, aku diberkati. Langsung ada ucapan itu, coba semuanya lancar. Gak ada ucapan itu. Ya kan? Ya kan? Jadi itu penerapan aplikasinya. Aplikasinya ketika kita ada masalah, jangan curiga kepada Tuhan, tapi bisa jadi itulah saat Tuhan untuk menyatakan kuasa, mujizat, kemuliaannya bagi hidup kita. Amin. Sama seperti juga ujian. Ujian jangan saudara lihat ada masalah. Karena ada ujian, itulah kita naik kelas kan. Coba nggak ada ujian, karena naik kelas tuh. Iya, lewat ada ujian itu maka ada nilai rapot kan? Iya. Baru kita naik kelas. Gak ada naik kelas itu tanpa ujian, gak ada itu cerita. Ya kan? Iya. Oke. Juga ada satu lagi. Coba kita lihat lewat itulah masalah-masalah yang ketika bangsa Israel menjadi baru guru. Ya, mereka seringkali gak ada masalah. Saudara tahu, itu Allah sengaja membuat. Kenapa Allah sengaja membuat mereka menghadapi masalah? Saudara tahu kenapa? Karena mereka bangsa Israel bukan jalan sendiri, bukan jalan bebas, tapi mereka mengikuti tiang api dan tiang awan. Artinya ketika mereka menghadapi masalah, itu rencana Allah. Nah iya dong, mereka kan mengikuti tiang awan, tiang api kan? Nah iya kan, itu kan rencana Allah kan? Nah iya, kalau mereka menghadapi masalah, itu bukan rencana Allah. Karena mereka tidak berjalan sembarangan, tapi mengikuti tiang awan, tiang api kan? Iya, jadi ketika mereka menghadapi masalah, itu memang rencana Allah mereka hadapi. Agar apa? Agar di saat masalah itu Allah menyatakan kuasa dan mujizatnya. Paham? Paham? Iya. Hal yang sama bagi kita juga ya. Ketika kita mengalami masalah, jangan curiga kepada Allah. Jangan-jangan ini saat Allah ingin menyatakan kuasa, mujizat, kemuliaan bagi kita. Amin. Oke? Yo. Seperti apa? Contohnya saat orang Israel kelaparan, Allah membuat roti mana turun di waktu pagi. Ketika orang Israel rindu daging, Allah kemudian memberikan huruf puyuh, kan? Iya kan? Ketika mereka mengalami masalah airnya pahit, Allah beri air manis, betul? Iya. Ketika mereka kehausan, nggak ada air, Allah buat sungai dari gunung batu. Tuh. Jadi masalah-masalah itu menjadi kesempatan Allah untuk menyatakan kuasa mujizat kemuliaan. Ya, saya paham ya. Jadi ketika masalah jangan curiga kepada Allah. Jadi lihat, jangan-jangan ada mujizat, jangan-jangan ada kemuliaan Allah akan aku itu harusnya. Ya, selalu positif thinking, selalu positif thinking. Ya. Nah, yang berikutnya banyak orang berkata mujizat pertama Musa itu merubah air menjadi darah. Enggak itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Pertama kali ketemu Musa dengan Firaun, Firaun langsung minta, apa buktinya kamu itu salah? Apa? Berikan aku tanda mujizat. Lalu apa? Musa bukan merubah air menjadi darah, enggak. Tapi tongkatnya menjadi ular. Itu mujizat pertama. Oke, bukan air menjadi darah, enggak. Tapi tongkat menjadi ular. Coba kita lihat Keluaran 7 ayat 9. Keluaran 7 ayat 9. Keluaran 7 ayat 9. Itu baru Keluaran 7 ayat 3. Keluaran 7 ayat 9. Ya, jadi kita belajar. Lihat ya, selalu endingnya dari Tuhan Yesus. Selalu. Karena apa?
Itu bukan maksa ya Bapak Ibu ya. Kenapa ini kalau Tuhan? Karena Alkitab itu sebenarnya benang merah Tuhan Yesus. Dari Kejadian sampai Wahyu, benar kan? Iya, makanya harus disebut Tuhan Yesus. Gak mungkin meleset. Keluaran 7:9 sudah di sana. Ini dia. Nih Keluaran 7:9. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat. Itu kan Firaun yang minta, tunjukkan suatu mujizat. Maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Jadi bukan akan menjadi darah yang pertama, bukan. Oke ya. Tapi mungkin orang ada kritis, Pak, kalau demikian ini mujizat pertama, itu nanti mujizat menjadi 11 dong Pak. Oh enggak, tenang. Iya kan, tenang. Nanti akan saya jelaskan ya. Sebenarnya mujizat itu 10 yang ada keterlibatan Musa dan Harun. Tapi mujizat yang 11 atau yang benar ya, itu terpisah dari itu adalah Allah sendiri yang bekerja. Musa itu disuruh di dalam rumah sama Harun. Sedangkan mujizat sebelumnya ada peran serta Musa dan Harun di saat mujizat. Seperti ini. Tongkat jadi ular. Itu kan ada tongkatnya si Musa kan? Harun kan? Iya kan? Jadi ada peran Musa dan Harun. Tapi kalau yang 10 mati Rasul, nggak ada peran mereka. Ya kan? Jadi harus dipisah itu. Jadi nggak 11 sebenarnya, tapi tetap 10. Ya, jadi matinya Rasulullah itu tidak terhitung mujizat adanya Musa dan Harun. Enggak, itu tidak ada turut sertanya Musa dan Harun. Oke ya, oke paham ya? Ini buktinya ya, ada ayat-ayatnya, bukan saya ngarang. Pendeta itu marah. Enggak ya. Ya, coba kita buka sekarang Keluaran 12 ayat 22. Ini ada satu rahasia di ayat ini ya. Banyak kali orang nggak lihat. Saudara mau dapat rahasia ya. Kita bacakan ayat di Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil sikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas. Ingat, atas. Katakan sama-sama saya, atas. Oke. Dan pada kedua tiang pintu. Kedua tiang pintu. Katakan sama-sama saya, kedua tiang pintu. Nah, saudara ngelihat enggak ada satu rahasia itu? Enggak ya? Nih, saya tunjukkan rahasianya. Itu adalah gambaran salib. Darah di ambang pintu itu adalah gambaran salib. Lihat salib yang saya pegang ini. Disebut katanya olaskan. Enggak. Nah, kamu harus sapukan itu pada ambang atas. Ini atas. Oke, dan pada kedua tiang pintu ini kiri dan kanan. Saudara itu gambaran salib. Jadi darah itu gambaran salib. Dan gambaran salib saja bisa membebaskan seisi rumah kematian Rasul. Apalagi salib sebenarnya. Dan itu, ya, saudara lihat. Jadi itu gambaran salib di ambang pintu. Atas, kiri dan kanan. Jadi itu gambaran salib. Dan gambaran saja bisa membebaskan seisi rumah dari kematian Rasul. Apalagi salib sebenarnya. Mantap banget. Bebaskan kita dari semua kematian yang kekal. Amin. Bukan hanya anak sulung, semua kita dibebaskan dari kematian kekal. Oke, lihat rahasianya. Satu rahasia tersikap. Lanjut. Iya. Oh ya, tadi lanjutannya. Kebetulan. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Seorang pun atau semua tidak boleh keluar. Artinya termasuk Musa dan Harun. Jadi pada mujizat yang ke-10 ini tidak ada peran serta Musa dan Harun. Itulah sebabnya itu harus dinyatakan mujizat yang terpisah. Jadi tidak terhitung mujizat yang dilakukan oleh Musa. Jadi dilakukan oleh Musa dan Harun harus dihitung mulai tongkat menjadi ular, bukan air menjadi darah. Jadi totalnya tetap 10.
Karena mujizat yang terakhir, kematian anak sulung itu Musa dan Harun harus ada di dalam rumah. Jadi sepenuhnya Allah yang bekerja melakukannya. Tidak ada turut serta manusia, tidak ada turut serta Musa dan Harun. Amin. Oke ya, mantap. Ya itu. Jadi itu hanya Allah yang bekerja pada mujizat yang kematian anak sulung. Oke Bapak Ibu ya, itu punya arti apa? 10 mujizat itu ada keikutsertaan Musa dan Harun, ada peran manusia di dalamnya. Artinya apa itu? Artinya upaya kita, upaya manusia sekeras apapun tidak bisa membebaskan mereka dari perhambaan setan dan dosa. Hanya oleh karya salib Yesus saja yang bisa membebaskannya. Itulah tadi darah di abang itu. Ya. Jadi 10 tadi itu gambaran 10 hukum Taurat. Jadi upaya manusia melakukan hukum Taurat itu tidak bisa membebaskan manusia dari perhambaan dosa dan setan. Tapi hanya oleh salib Yesus, kematian Yesus yang bisa membebaskan kita. Amin. Itu aplikasinya, itu penerapannya. Dan itu juga jelas ditegaskan lagi dengan yang membawa pemimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan itu bukan Musa. Yang dilanjutkan Musa dilanjutkan oleh siapa? Joshua. Joshua itu artinya, saya tahu artinya itu ada 2 kata itu. Joshua itu artinya Tuhan penyelamat. Joshua artinya Tuhan penyelamat. Jadi hanya Tuhan yang bisa mengantar kita ke tanah Kanaan yang kekal, ke surga, bukan Musa, bukan dengan melakukan bukan. Oke ya, itu punya arti. Jadi kenapa Musa tidak mengantar orang Israel sampai masuk tanah Kanaan? Karena itu Allah menunjukkan bahwa yang kelak akan bisa mengantar orang masuk ke surga hanya Tuhan Yesus saja. Joshua artinya juru selamat. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk bagian berikutnya. Keluaran 12 ayat 3. Pokoknya mantap lah kita. Hari ini saudara dapatkan banyak singkapan. Ya, rahasia surgawi. Iya kan? Iya. Ya, jadi kalau saya itu beda dengan orang lain ya Bapak Ibu ya. Saya korban enggak pernah tentang korban tentang manusia. Korban tentang manusia harus berlaku ini, manusia harus ini, nggak boleh ini, enggak. Saya tetap meninggikan nama Yesus. Oke ya, karena sesuai dengan moto gambar kita itu, Gunung Hermon itu adalah 2 hal. 1, Yesus dimuliakan di Gunung Hermon, mengalami perubahan wajah, bertemu dengan Musa itu di Gunung Hermon itu sesuai dengan logo gereja ini. Yang kedua adalah, jadi artinya di gereja ini Yesus dimuliakan, Yesus diperbangun terus. Yang kedua, Gunung Hermon itu sumber berkat. Ya. Dan tadi kan udah kita nyanyikan, oh betapa indahnya kan, dari Gunung Hermon mengalir berkat ke Gunung Sion, betul kan? Secara fisik juga demikian. Di Gunung Hermon itu, di kaki Gunung Hermon itu ada mata air. Mata air itulah menjadi sumber air bagi Sungai Yordan. Sungai Yordan itu menjadi sumber mata air, menjadi sumber bagi Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Danau Kinar, itu sama itu. Ya, baru kemudian dari danau itu mengalir lagi Sungai Yordan. Jadi dari Gunung Hermon itu mengalir mata air, dan tiba-tiba menjadi air sungai, dan itu memberikan minum kepada bangsa Israel dan bangsa Jordania. Jadi mendatangkan berkat secara fisik dan secara rohani. Sumber Hermon. Nah, karena itulah di gereja ini kita imani, 1, Yesus selalu dimuliakan, ditinggikan, dikorbankan. 2, gereja ini kita akan diberkati dan menjadi sama berkat. Oke ya. Oke, ini kita masuk kepada bagian ini. Ini ada rahasia lagi. Keluaran 12 ayat 3. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulainya. Apabila ia melihat darah, ya ingat, melihat darah, katakan sama-sama saya, melihat darah. Oke, lanjut. Pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulai. Ini sudah selesai belum? Udah, cukup ya. Udah. Nah, kalau lihat tadi saya minta apa? Melihat darah. Oke? Lihat melihat darah.
Jadi Allah tidak melihat siapa yang di dalam rumah. Ada orang jahat, ada orang baik, ada pendeta atau ada wel, ada segala macam, nggak ada dilihat situ kan. Jadi hanya melihat darah. Jadi tidak melihat siapa yang di dalam rumah. Nggak dilihat situ. Ada pendeta nggak sih? Ada WL nggak sih? Nggak ada. Tapi yang dilihat hanya tanda. Itu punya arti apa? Aplikasinya bagi kehidupan kita. Bahwa Allah tidak lagi melihat apakah kita berdosa atau tidak. Tapi Allah hanya melihat ada darah Yesus tidak di hidup kita. Iya. Kenapa Allah tidak melihat dosa kita? Karena kita Ibrani berkata Allah berbelas kasihan dan tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Loh, kok bisa Pak Allah tidak mengingat? Apakah Allah jadi pikun? Oh tidak. Tapi kenapa? Karena segala dosa kita sudah ditanggung Yesus. Dan Yesus mati mengalami hukuman dosa kita. Lah kalau semua dosa kita sudah ditanggung, mana ada dosa lagi bagi kita? Saudara lihat. Kalau saudara orang tua menanggung biaya anak saudara tidak pusing akan biaya hidupnya. Benar kan? Iya dong. Iyalah. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika dosa kita ditanggung Yesus, tidak ada dosa lagi kita. Makanya Allah berkata, aku tidak mengingat. Udah nggak ada tuh. Ya, kalau sudah ditanggung Yesus. Kalau seandainya Allah masih melihat dosa kita, berarti apa? Yesus gagal menanggung dosa kita. Iya, itu artinya. Tapi karena Yesus berhasil menanggung semua dosa kita, maka Allah tidak lagi melihat dosa kita. Itulah sebabnya, sesuai dengan ayat tadi, kisah ini, Allah hanya melihat darah. Tidak lagi melihat siapa orang di dalam rumah. Ada orang jahat atau tidak, ada pencuri atau tidak. Tidak lagi. Hal yang sama dengan kita juga. Ketika Allah melihat kita, tidak lihat apakah orang itu berdosa atau tidak. Tapi ada darah Yesus di hidupnya atau tidak. Sudah paham? Ini aplikasinya luar biasa itu. Iya. Jadi bukan Allah kompromi terhadap dosa, tidak. Justru Allah sangat mengingat karya salib anaknya. Bahwa Yesus telah menanggung segala dosa kita. Segala dosa loh. Bukan ditinggalin, nanti dosa masa depan. Enggak. Segala dosa hidup kita sudah ditanggung. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Sudah tahu. Karena itulah Allah berkata, aku tidak ingat dosamu, karena segala dosamu sudah ditanggung anakku. Paham? Iya, makanya Allah lewat, gak ada lagi hukuman. Allah yang sama juga kita, ketika Allah lihat kita lewat, selamat ya. Oke, berikan kemuliaan luar biasa begitu. Haleluya. Itu dia. Jadi Allah bukan kompromi terhadap dosa kita, tapi Allah mengingat bahwa semua dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat deh ayatnya daripada saudara bingung atau saudara, ini pendeta ngawur ini. Enggak. Ibrani 8 ayat 12. Coba kita lihat. Ibrani 8 ayat 12. Iya. Karena itu kita bagus. Ya kan? Anak saudara, emangnya nih mikirin makan apa besok? Bawa sekolah gimana bayarnya? Nggak mikir, pokoknya orang tuanya tahu beres lah. Ya kan? Karena orang tua yang nanggung biaya anaknya kan. Ya kalau udah ditanggung, ngapain anaknya pusing terhadap biaya hidup? Udah, tenang aja orang tua. Tadi Ibrani 8 ayat 12. Hebrew. 12. Ya nanti saya install, saya ganti bahasa Indonesia lah. Soalnya bahasa Inggris kadang-kadang beda-beda dengan bahasa Indonesia. Ya, Ibrani jadi Hebrew. Hidung aku jadi Song of Solomon. Ya, memang agak tenang aja, Cak. Nanti saya kan. Mana ini? Ibrani 8 ayat 12 ya. Saya baca. Sebab aku itu huruf besar, berarti Allah. Sebab Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Mantap ini. Jadi Allah berkata, aku tidak mengingat. Kenapa tidak mengingat? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oke? Iya kan? Iya, itu. Kalau yang lain, ya siapa nanggung kan? Tapi kalau kita udah pasti ada nanggung tuh. Ya makanya Allah tidak mengingat lagi. Ya, ditegaskan lagi coba Roma 8 ayat 1 lah. Bahwa orang dalam Kristus tidak lagi mengalami hukuman. Lah, hukuman itu kan selalu berkaitan dengan dosa.
Kalau udah nggak dosa mana ada hukuman? Roma 8 ayat 1. Ini saya baca. Demikianlah sekarang, katakan sama saya sekarang. Sekarang. Jadi saat saudara baca itu berlaku saat ini juga. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa tidak ada penghukuman? Ya karena Yesus telah menanggung hukuman dosa kita. Karena Yesus telah menanggung dosa kita. Hukuman apa lagi, Neng? Pak, Ibu? Nggak ada kan? Lah iyalah. Kalau ada dosa, benar dihukum. Lah kalau udah nggak ada dosa, ya apa yang dihukum? Oke. Ya paham ya? Tuh kan luar biasa ya. Ya, coba kita buka sekarang. Bangsa Israel berjalan di padang gurun. Berapa lama bangsa Israel berjalan di padang gurun? 40 tahun ya. Coba kita lihat. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Pokoknya saudara, kalau dengarin khotbah saya, saudara makin pintar. Makin lihat ada singkapan luar biasa di balik firman Tuhan. Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Dah. Salah tuh, Keluaran, bukan Kejadian. Sorry. Salah ketik saya. Sorry bahwa Keluaran 3. Nggak salah. Salah ketik saya. Oke, pokoknya gini aja. Saudara pokoknya tahu bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun ya. Ya. Saudara tahu nggak kenapa mereka berjalan 40 tahun? Sebenarnya mereka berjalan itu tidak sampai 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan. Iya, itu sebenarnya dekat. Paling cuma berapa hari ya. Lebih dekat lagi itu cara yang ditempuh oleh orang Filistin. Filistin itu sebenarnya juga berasal dari Mesir. Ada itu ayat ya, saya lupa ayat ya. Itu dari Mesir. Tapi mereka jalannya lewat jalan laut. Jadi dari Mesir itu bisa 2 jalan ke tanah Kanaan. Satu lewat laut tengah ya, Mediterania. Satu lagi lewat darat ke bawah. Nah, orang Israel menempuh lewat jalur darat di bawah. Nah, itu sebenarnya perlu hanya beberapa hari. Tapi kenapa mereka harus berjalan 40 tahun? Karena mereka memberontak kepada Allah setelah mereka mengintai tanah Kanaan. Ternyata di situ banyak raksasa, mereka takut. Nah, karena itu Allah kemudian murka sebelum pertama mereka. Maka Allah berkata, selama 40 tahun engkau mengintai tanah Kanaan, maka selama 40 hari engkau mengintai tanah Kanaan, maka selama 40 tahun engkau akan berjalan di padang gurun, sehingga semua orang yang lahir Mesir mati semua, kecuali Yosua dan Kaleb. Benar itu tuh? Pelajaran apa yang kita bisa dapat dari sini? Ada pendapat ya? Di buku malam minta saya pendapat sehari-hari. Oke, pendapannya adalah ketika saudara menghadapi masalah, jangan mengeluh kepada Tuhan. Karena kalau saudara mengeluh kepada Tuhan, saudara memaki-maki Tuhan, saudara menghardik Tuhan, maka semakin lama saudara ada dalam masalah. Oke, itu intinya penerapan sehari-harinya. Sama seperti orang Israel, ketika mereka memberontak mengeluh kepada Tuhan, harusnya mereka sampai hanya berapa hari saja, mereka harus berjalan 40 tahun. Gila, jauh tuh, lama tuh ya. Oke ya, sampai mati semua orang yang ada yang lahir di Mesir, orang Israel yang lahir di Mesir. Hal yang sama juga bagi kita, ketika kita menghadapi masalah, jangan memberontak kepada Allah, jangan mengomel kepada Allah, tapi mengucap syukurlah, berharap pertolongannya, maka saudara akan segera keluar dari masalah. Tapi kalau saudara mengeluh, semakin lama saudara terus. Oke ya, semakin lama saudara masalah. Iya, karena Allah murka, karena Allah akan menghukum saudara. Oke ya. Ya, masuk bagian berikutnya. Ini ada pertanyaan menarik. Mudah-mudahan saudara bisa menjawab. Musa itu masuk tanah Kanaan atau tidak? Siapa yang setuju masuk tanah Kanaan? Siapa yang berkata tidak masuk tanah Kanaan? Ada setuju? Tidak. Udah tahu? Jawaban yang benar adalah semua benar. Semua benar. Karena Musa ya itu
setengah masuk tanah kanan. Jadi sebenarnya tanah kanan itu terbagi dua. Coba kita baca dulu ayatnya supaya jangan lewat. Bilangan 20 ayat 12. Coba. Ayat bilangan 20 ayat 12 number, kalau situ number. 20 ayat 12. Jadi ini ayat yang sering juga dikatakan bahwa Musa tidak masuk tanah kanan. Setengah-setengah. Atau bisa benar semua, bisa. Ini saya buktiin ayat. Bukan saya ngarang. Bilangan 20 ayat 12. 20 ayat 12. Sudah? Nah, saya bacakan ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Jadi ini banyak orang menyimpulkan bahwa Musa itu tidak masuk tanah kanan sesuai ayat ini. Oke? Tapi saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik. Ini rahasia ya. Ya, saudara bisa jadi sok pintar lah di depan banyak orang. Iya. Coba tampilkan gambar peta tanah kanan. Saya ada pointer di tas, pointer di tas. Ambil aja Bu. Ada kayak ballpoint. Ya di tengah. Iya. Nah, ya. Terima kasih. Ini peta. Enggak, ini udah ada. Ini gambar tanah kanan, pembagian atas suku-suku Israel. Di sini juga ada rahasia. Tanah Israel itu sebenarnya tidak dibagi atas 12. Iya, saudara setuju? Tanah Israel sebenarnya dibagi atas 11 suku. Karena satu suku Lewi itu tidak memiliki tanah warisan. Karena tugasnya mengurus bait Allah. Oke ya. Tapi walaupun itu 11 suku, tapi sebenarnya dibagi atas 12 tempat tanah itu. Kenapa? Karena bagiannya Lewi diberikan double kepada suku Yusuf, sehingga di sini muncul anak Yusuf, Manase dan Efraim. Oke ya. Jadi itu sebenarnya satu suku itu. Manase dan Efraim itu anak Yusuf. Oke ya. Jadi suku Yusuf itu terbelah dua karena dia punya dua anak, namanya Efraim dan Manase. Jadi jatahnya suku Lewi diberikan kepada suku Yusuf, sehingga suku Yusuf punya dua hak tanah. Diberikan kepada anaknya Yusuf bernama Efraim dan Manase. Oke. Nah, ini ada Manase, ada Efraim. Oke. Manase itu justru lebih besar hak tanah. Oke ya. Nah, inilah pembagian tanah kanan. Oke ya. Ini tanah kanan, sebelumnya ini tanah kanan. Oke. Nah, tanah kanan itu dibelah dua. Ini dibelah dua nih oleh sungai Yordan. Nah, yang biru ini adalah Danau Tiberias. Awalnya di sini sungai Yordan dan Tiberias, kemudian mengalir juga sungai Yordan sampai akhirnya di sini Laut Mati. Nah, di bawah yang biru ini Laut Mati. Oke ya. Jadi sungai Yordan ini terbelah tanah kanan terbagi dua oleh sungai Yordan. Oke ya. Jadi tanah kanan itu ada sebelah barat atau sebelah timur atau sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya. Jadi tanah kanan ini dibelah oleh sungai Yordan menjadi tanah kanan barat, besar tanah kanan dan tanah kanan timur. Oke, Bapak Ibu ya, atau tanah kanan barat itu, Jadi tanah kanan tanah kanan kiri. Oke. Nah, Musa yang tidak izinkan Allah masuk tanah kanan, bukan semua tanah kanan tidak diizinkan. Enggak, yang tidak diizinkan Allah dimasukkan Musa tanah kanan yang kiri. Tanah kanan dia masuk. Musa malah membagi tanah kanan itu kepada 3 suku, Manase, Gad, dan Ruben. Jadi Musa masuk tanah kanan tapi hanya sebelah kanan ini. Oke ya. Jadi yang dilarang Allah, Musa masuk tanah kanan yang kiri, jangan menyeberang sungai Yordan. Kamu tidak akan masuk ke tanah menyeberangi sungai Yordan. Ini maksudnya, gak nyebrang ini untuk masuk tanah kanan kiri. Jadi Musa itu setengah tanah kanan dia masuki, baru tanah kanan yang kiri
akhirnya dimasuki oleh Musa. Kapan? Pada saat Yesus dimuliakan, Tuhan Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia di sebuah gunung, dan nama gunungnya Hermon. Disitulah Tuhan Yesus dimuliakan dan berjumpa dengan Musa dan Elia. Jadi sebenarnya Musa masuk tanah Kanaan secara fisik ketika dia masih hidup, dia masuk tanah Kanaan yang kanan ini, tapi secara roh dia masuk tanah Kanaan yang kiri. Paham? Paham? Iya. Jadi lewat ini kita bisa jelas bahwa Musa ya bisa masuk, bisa enggak. Dia enggak masuk karena dia masuk tanah Kanaan yang kanan dan membagi tanah ini atas 3 suku Manase, Ruben, dan Gad. Sedangkan tanah kanan kiri dia tidak masuk, tapi akhirnya dia masuk secara roh pada saat Yesus dimuliakan dan Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Paham? Paham ya? Oke ya. Nah, tanah Kanaan yang kanan ini berisi kota apa? Yang terkenal adalah kota Gerasa. Sedangkan tanah kanan kiri ini berisi Yerusalem, Nazaret, Betania, dan segala macam. Jadi lebih banyak kota di sebelah kiri. Dan ini yang tidak dimasuki oleh Musa. Oke ya. Tapi yang kanan Musa masuk. Jadi kalau saudara ditanya, apalagi kalau saya dosen teologi, banyak yang salah tuh. Musa masuk tanah kanan atau tidak? Udah salah dulu. Oke ya. Ya paham ya. Nah, sekarang saudara tahu kan? Saudara bisa sok pintar. Musa masuk tanah kanan. Ini coba-cobain orang. Ya. Apa aja. Saudara bener. Allah tuh jawabannya bener. Karena yang ada masuk, ada yang enggak. Kalau yang kanan, Musa masuk karena dia membagi tanah kanan di atas suku Manase, Ruben, dan Gad. Dan tanah kanan kiri dia tidak masuk. Dia cuma lihat dari Gunung Nebo. Oke? Tapi dia akhirnya masuk juga, tapi secara roh. Pada saat Yesus dimuliakan sebuah gunung tinggi, Tuhan Yesus berjumpa dengan Musa dan Elia. Paham ya? Paham ya? Pinter kan sekarang saudara? Keren. Pokoknya keren lah pokoknya. Saudara makin. Ya. Iya, pokoknya saudara jadi dokter. Soalnya dosen. Adanya dokter. Siap. Iya, jadi Musa akhirnya masuk tanah Kanaan. Jadi demikian. Jadi di Gunung Hermon Musa mengalami anugerah Tuhan. Dia akhirnya bisa masuk tanah Kanaan yang kiri. Dia berjumpa, malah lebih dahsyat lagi karena Musa masuk tanah Kanaan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Elia. Kan mantap kan? Daripada dia masuk tanah Kanaan kemarin yang kiri itu bersama dengan orang Israel yang suka bersungguh-sungguh, pening kepala tuh, kan? Pening kepala Musa. Bagusnya dia masuk beroleh kemuliaan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Elia. Ya. Saya simpulkan kepada saya, ya. Dari kisah Musa ini ada gambaran Tuhan Yesus, ya. Tadi ada gambaran Tuhan Yesus, ya. Gambaran yang mana, Pak? Ya. Darah di ambang pintu adalah gambaran salib Yesus. Gambaran saja sudah bisa membebaskan bangsa Israel dari kematian anak sulung, apalagi hakikat salib. Oke ya. Ini bisa membebaskan kita, bukan hanya anak sulung, semua kita yang percaya Yesus, dari Yesus akan membebaskan kita dari kematian yang kekal. Oke, itu gambaran Yesus yang pertama. Ya. Dan Keluaran juga saya bisa nyimpulkan tentang Yesus. Saya kayak gitu inginnya. Jadi apapun kisah-kisah dari kita, itu kesimpulannya harus Yesus. Gitu ya. Saya ngasih contoh. Jadi saya tidak meminta, tapi saya juga memberikan contoh. Itu enggak. Saya memberikan contoh juga. Jadi darah di ambang pintu gambaran salib Yesus. Oke? 10 mujizat, iya, gambaran 10 hukum Taurat itu tidak bisa membebaskan bangsa Israel. Hanya mujizat yang ke-10, darah anak domba di ambang pintu, dan itulah gambaran Yesus yang bisa membebaskan kita dari perbudakan setan dan dosa. Amin. Nah, itu gambarannya. Jadi darah itu bisa membebaskan saya kan? Iya kan? Karena Firaun itu jadi stres dia. Kenapa? Anak sulungnya, pewaris kerajaannya mati. Karena kan pewaris biasanya anak sulung kan, yang mati pada saat peristiwa itu. Oke? Jadi dia stres. Ya udah, izinkan aja orang Israel keluar, ya kan? Jadi lewat darah itu kematian anak sulung, jadi bisa membebaskan bangsa Israel. Apalagi kita, kematian anak sulung Allah, Tuhan Yesus membebaskan kita dari perbudakan setan dan dosa. Oke? Lanjut. Yosua gambaran Yesus
membawa orang Kristen masuk surga. Sebagaimana juga Yosua, gambaran memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan, maka hanya Yesus juga yang bisa memimpin kita, membawa kita masuk ke kerajaan surga. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita.